Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Bandang Tawali Silaturahim dan Majelis Taklim kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentunya kita juga mohonkan kepada Allah semoga jamaah kita keluarga besar Masjid Ukhuwah Islamiyah ini Allah berikan kesembuhan dengan segera yang sakit, ya Allah berikan jalan keluar yang terbaik buat yang mendapat masalah-masalah dalam kehidupan, dan Bapak Ibu serta Pak Ridwan kita berikan kesabaran, dan kita doakan semoga istri beliau ya Allah maghfir laha warhamha wa'afi wa'afanha wa akrim nujulaha wa waqti madkhalha wa nawwir kuburha wa adkhalha bil jannah wa na'udzubika min sakhatika wa na'udzubika min adzabil qabr. Khusus beliaunya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bapak Allah, maka tentunya kita juga doakan Pak Munir yang sedang haji sekalian. Lagi kita mohonkan kepada Allah semoga beliau diberikan kelancaran, kemudian kenikmatan, kekhusyuan, dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji, wajib haji maupun sunnah haji, sehingga nantinya beliau pulang bisa membawa haji yang mabrur. Allahumma amin. Baik Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita masuk pada bab al-at'imah gitu ya, atau bab makanan atau bermakan. Jadi nanti ada banyak hal yang selama ini perlu kita cermati, khususnya buat ibu-ibu ya, ada yang rawat ibu ya. Jadi nanti ada satu pertanyaan dari sahabat, ya Rasulullah, kami menerima daging, yang daging ini sebenarnya kami tahu itu dari orang muslim ya, tetapi kami tidak tahu apakah mereka disembelih dengan mengucapkan bismillah atau tidak. Apa yang harus kami lakukan? Ya, nanti ada pertanyaan gitu. Sama dengan ibu-ibu, ya suamiku saya tadi beli ayam ya, di tukang ayam atau di pasar misalnya, ya. Saya nggak tahu nyembelihnya di mana, pokoknya tahunya itu beli ayam gitu ya. Lah gimana caranya kita benar-benar terbebas dari keraguan itu? Ya nanti ternyata Rasulullah menjawab dengan cara kita sebelum memulai masa harus mengucapkan basmalah Allahu Akbar gitu ya. Baik. Sebelum ke sana kita awali dari satu kaidah ya, yang itu termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 dan surat Al-A'raf 157, betapa asalnya makanan itu adalah mubah atau boleh ya, kecuali yang dilarang. Jadi ini masuk pada bagian ibadah kita gitu ya. Ibadah kita itu ibadah ada dua, ibadah mahdhah, ibadah ritual, dan ibadah non-ritual atau ghairu mahdhah. Kalau ibadah ritual, ibadah mahdhah seperti sholat, puasa dan sebagainya seperti ini, itu syaratnya adalah selain karena Allah, itu ada masyru'iyah dan ada kaifiyah. Ya, ada perintahnya dan ada tata caranya. Sehingga kalaupun tidak ada perintahnya, maka kita tidak boleh melaksanakannya. Jadi sholat apapun kalau nggak ada perintahnya nggak boleh melaksanakan. Puasa apapun nggak ada perintahnya nggak boleh melaksanakan. Sehingga kaidah usul fikihnya asal daripada ibadah seperti ini itu adalah haram kecuali ada perintah. Ini jelas ya. Sebaliknya kalau makanan itu menjadi bagian daripada ibadah ghairu mahdhah, ibadah ritual. Jadi makan itu termasuk ibadah Bapak Ibu. Asalkan satu karena Allah, kemudian yang kedua tidak melanggar aturan Allah. Artinya kita makan secara zat itu adalah halal, kemudian cara mendapatkannya juga halal. Sehingga kaidahnya asal dari seluruh amalan seperti ini adalah mubah kecuali ada yang dilarang. Makan apapun boleh kecuali babi dan seterusnya. Nanti kita akan bahas di sini gitu ya. Baik. Sehingga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Jadi ini sebagai dasar bahwasanya apapun yang ada di bumi ini semua adalah untuk kita. Huwallazi, dialah Allah ya, zat khalaqa yang telah menciptakan lakum bagimu ma apa-apa fil ardi, di dalam bumi jami'an secara keseluruhan. Artinya seluruh yang diciptakan Allah di muka bumi ini adalah untuk manusia gitu ya. Itu di surat Al-Baqarah 29 menanyakan ini kalau dikhususkan terkait dengan makanan, maka tentunya ini yang dimaksud adalah seluruh makanan itu adanya asalnya adalah halal dan itu bukan buat kita.
Baik, kemudian yang kedua di surat Al-A'raf 157, A'udzubillahi minasyaitonir wa yahillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaikumul khaba'is. Sehingga masuk pada batasan yang kedua, yakni bagaimana Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Ini semua karena kasih sayang Allah pada kita, maka Allah memerintahkan wa yahillu dan menghalalkan lahum buat kalian at-thayyibah yang baik-baik saja. Wa yuharrimu dan mengharamkan alaihim atas kalian al-khaba'is, yakni yang buruk. Ya, mari Bapak Ibu. Jadi di sini ayat ini saat bicara masalah kebaikan menggunakan kalimat la. Begitu kita bicara sebuah keburukan menggunakan ala. Sehingga dengan besok doa kita pada saat ada saudara kita yang menikah kan gitu ya. Terus di barakallahu laka wa baraka alaika kan gitu ya. Sama-sama barokah. Jadi semoga Allah berkahi kalian. Laka itu berarti dalam kondisi-kondisi yang menyenangkan, banyak duit, sehat, istri cantik dan sebagainya. Itu masuk dalam bagian yang pertama, barakallahu laka. Tetapi juga di saat yang sama juga tidak berhenti di situ, tapi wa baraka alaika. Dan juga diberkahi di kondisi ala. Menggunakan kalimat ala berarti kondisi-kondisi sebaliknya. Pas lagi gak punya duit, pas lagi sakit, pas lagi ngerges, itu semua tetap barokah. Sehingga ini larinya kepada satu hadis Rasulullah yang mengatakan ajaba fi hayal mu'minin, sungguh mengagumkan kehidupan orang beriman. Apa itu? Manakala dia diberikan satu kenikmatan dia bersyukur, itu barokah. Manakala dia diuji dengan satu masalah kehidupan dia bersabar, itu barokah, itu baik. Sehingga menggunakan bahasa Rasulullah itu dengan ajaba itu mengagumkan, ya, mengagumkan. Baik. Sehingga nanti kalau jangan baca beberapa kalimat dalam bahasa Arab itu sama-sama untuk tetapi beda pemakaian. Baik. Jadi dua ayat tadi menanyakan yang pertama adalah asal dari seluruh makanan itu adalah halal. Kemudian yang kedua, ini Allah halalkan yang baik-baik saja dan Allah haramkan yang buruk, gitu ya. Baik. Kemudian kita masuk pada beberapa kondisi atau case yang terjadi. Hadis yang ke-1361. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, kullu dzinabin minas siba fa kulluhu haramun. Jadi setiap binatang buas yang mempunyai gigi taring adalah haram dimakan. Ini jelas ya. Jadi jangan kalau nanti bicara binatang buas yang memiliki taring, harimau, singa dan sebagainya itu adalah haram. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya ada tambahan di hadis berikutnya. Wa akhraja min hadis Ibnu Abbas. Ya, kemudian dari diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, hadis yang tadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu wazada. Rasulullah menambahkan dengan satu kalimat yang setelah adalah haram maka jangan dimakan. Kita jadi bahasanya. Jadi hadis lengkapnya, jadi setiap binatang buas yang memiliki gigi taring adalah haram, maka jangan dimakan. Bahasanya gitu ya. Wazada, dan belum nambahkan lagi wa kullu dzi mihlabin minat thair. Ya, kemudian belum nambahkan lagi, dan setiap burung yang mempunyai cakar penerkam juga adalah haram dan jangan dimakan. Jelasnya jadi dua tadi, yakni binatang buas yang mempunyai gigi taring, yang kedua adalah binatang burung yang punya cakar penerkam. Ya, baik. Sehingga Bapak Ibu, hadis ini adalah dalil tentang pengharaman binatang hewan buas yang menerkam seperti singa, serigala, harimau, termasuk kucing. Imam Abu Hanifah itu berkata semua hewan yang memakan daging adalah binatang buas. Bahkan sampai gajah itu dianggap binatang buas. Kemudian zabu, semacam anjing hutan, dan zabu itu sebenarnya bukan anjing hutan, jadi lebih pada kadal ya, kadal gurun lah gitu ya. Dan kucing ya. Sedangkan Imam Syafi'i beliau berpendapat bahwa yang haram di antara binatang buas adalah yang menyerang manusia. Tadi ya, singa, harimau ya, serigala gitu ya. Sedangkan zabu ya dan musang tidak termasuk di dalamnya. Ini menurut Imam Syafi'i. Karena keduanya tidak menyerang manusia. Hadis ini juga mengandung pengharaman burung-burung yang memburu mangsanya dengan cakarnya. Imam Malik berkata setiap burung yang memiliki cakar adalah makruh dimakan,
tidak haram. Jadi lebih pada maksimal makruh. Tentunya dari hadis ini jelas Rasulullah melarang kita untuk memakannya, gitu ya. Baik. Udah jelas ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini terkait dengan kuda dan keledai. Keledai itu ada yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu. Ya, jadi Bapak Ibu, kami perlu sampaikan nih, seringkali ada yang bertanya, ngapain sih ngaji gini ya? Yang kita nggak pernah ketemu keledai, nggak pernah makan keledai, atau mungkin ketemu kita nggak pernah makan unta. Hati-hati, nanti begitu umrah haji makan unta di sana. Gitu, gitu. Ya, artinya ternyata para ulama kita menyampaikan bahwa walaupun kita tidak pernah mengalami itu, kita harus tahu kan hukum-hukum Allah, sehingga kita memahami saja itu sudah menjadi satu keutamaan dalam hati, bagi kita mendapatkan satu pahala kemuliaan, gitu ya. Baik. Yakni beliau dari Jabir radhiyallahu anhu qala, ia berkata, naha, yakni melarang makan daging siapa Rasulullah SAW, siapa yauma Khaibar an adil luhmil al-khumuri al-ahdiyah. Jadi pada saat perang Khaibar beliau melarang makan daging keledai jinak. Jadi yang boleh kita melarang makan keledai jinak. Artinya nanti kita ketemu bahwa ada hadis lagi yang mengatakan kalau keledai liar itu boleh dimakan. Nah, ini berarti katanya dengan kemanfaatan nantinya, gitu ya. Jadi ternyata binatang yang memberikan manfaat itu bisa menjadi disarankan tidak dimakan, gitu ya. Kemudian wa'adina filuhumin al-khayli, ya, dan membolehkan daging kuda, ya. Jadi tadi belum melarang makan daging keledai jinak, ya, keledai yang pakai kan sama-sama ini tumpangan, ya. Jadi keledai ini sama-sama dipakai ke bawah barang yang diangkut atau bahkan mungkin dipelihara dan sebagainya di kampung itu. Di sisi sama ada kuda yang juga menjadi tunggangan perang. Ternyata Rasulullah membolehkan untuk makan kuda. Baik. Baik, kita lanjutkan. Jadi hadis ini adalah dalil tentang pengharaman memakan keledai jinak, dan hadis ini mengandung kehalalan memakan daging kuda. Jadi sehingga kalau yang punya kuda, ya, yang melihara kuda, monggo di ini, ya, kalau kudanya sakit pas sebelum meninggal boleh disembelih, dagingnya boleh dimakan, gitu ya. Jadi yang sering terjadi para pelantik itu kalau mau makan binatangnya, ya, binatang misal sapi, gitu ya, sapi yang beliau bawa, kemudian ternyata sapi ini sudah hampir mati lah, gitu ya. Sebelum mati boleh disembelih dan itu halal. Tapi kalau sampai belum disembelih dia sampai mati, berarti jangan jadi bangkai dan itu haram, gitu ya. Itu berarti sama dengan ayam kita, gitu ya, kambing kita, sapi kita dan sebagainya. Baik. Bapak Ibu Allah. Kemudian berikutnya, yakni Rasulullah menghalalkan kita untuk makan belalang, gitu ya, kecuali belalang Andalusia, gitu ya. Wa Ibnu Abi Aufah, dari Ibnu Abi Aufah qala, dia berkata, ghazawna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin, selama sebanyak 7 kali. Jadi Abu Aufah ini sempat berperang bersama Rasulullah selama 7 kali. Ta'kulul jarada, yakni kami selalu makan belalang. Jadi Bapak Ibu bisa kita bayangkan, ya, betapa Rasulullah itu berperang juga seringkali dengan kondisi yang minim, gitu ya. Buktinya apa? Yakni beliau yang dikonsumsi, yang dimakan adalah belalang, artinya makannya ada di situ. Nanti kita juga jumpai, jadi biawak itu dibolehkan dan itu menjadi makanan kesukaannya Khalid bin Walid, ya, karena itu bisa menguatkan, ya. Tetapi Rasulullah tidak menyukainya. Artinya Rasulullah tidak suka tapi membolehkan, itu biawak, katanya. Jadi nanti akan kita jumpai hadis-hadis seperti itu. Kenapa itu terjadi menjadi suka, ya? Karena dulu pada saat perang yang ditemui hanya itu, gitu. Jadi tidak mungkin beliau tidak makan, apalagi sebagai panglima perang, gitu ya. Baik, Bapak Ibu Allah. Maka tentunya di hadis ini disebutkan bahwa hadis ini ada dalil tentang kehalalan belalang, ya. Imam An-Nawawi itu menambahkan ini adalah ijma, jadi dapat seluruh ulama. Tetapi Ibnu Arabi
Beliau berkata belalang-belalang Andalusia itu tidak boleh dimakan, khusus itu. Ternyata begitu diteliti ternyata sangat berbahaya. Jadi ada racun di dalam belalang Andalusia. Ini lagi-lagi Bapak Ibu, saya sering sampaikan betapa kita begitu belajar hadis Rasulullah itu akan menguatkan kita pertama tentang keimanan kita kepada Allah, yang kedua keimanan kita dan kekaguman kita pada Rasulullah. Kenapa banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang saat itu belum bisa dibuktikan dengan teknologi, dengan riset dan sebagainya, tetapi Rasulullah sudah bisa mengatakan halal indah. Begitu di riset ternyata begitu yang ini haram itu pasti ada kemudaratannya. Begitu ini halal itu pasti ada manfaatnya. Subhanallah ya. Ini termasuk nggak tahu jangan pernah ngamalkan buat nih yang apa nyamuk itu apa? Lalat masuk ke minuman kita misalnya, kan kalau Rasulullah suruh masukkan ya, dibuang kalau kita minum, tapi jangan kalau ini contoh betapa ini kita harus memahami seperti ini, bahwa Rasulullah memberikan dan itu menjadi bahan riset kita, dan betul ternyata sayap satunya ada racun, sayap satunya ada penawar racunnya. Ya, tapi jangan begitu dimasukkan cep dibiarkan minum, jangan, nanti kabur, diambil dibuang gitu ya. Jadi begitu dimasukkan lalatnya dibuang baru diminum ya, itu baik, tidak masalah, tidak akan membahayakan. Baik Bapak Ibu, berikutnya yakni kelinci gitu ya. Ini kelinci, ini masih sering kita yang suka sate kelinci ini ternyata subhanallah termasuk salah satu makanan kesukaan Rasulullah gitu ya. Jadi besok jangan berburu sate kelinci lah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anas, dari Anas radhiyallahu anhu fi qissal artabi tentang kisah kelinci. Qala, ia berkata, siapa yang berkata? Ya Anas. Fadabaha, ia menyembelihnya ya. Fabata biwarikiha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Anas ini mengisahkan dia menyembelih kelinci, kemudian beliau mengirimkan pangkal bahannya kepada Rasulullah SAW. Ya, faqabilahu, maka beliau menerimanya. Muttafaqun alaih. Hadis dari Imam Bukhari Muslim. Hadis ini adalah dalil tentang kehalalan kelinci, walaupun katanya agak keras ya, dibandingkan sate ayam gitu ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini menarik ya, yang hadis yang berikutnya terkait dengan larangan untuk membunuh beberapa binatang, di antaranya semut. Ya, kita tahu semut ini sering banyak di rumah kita, dan kita kesulitan untuk mengusirnya. Apakah kita boleh membunuhnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, naha, yakni melarang. Siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari qatlin, yang membunuh arba ya, 4 min dawabi yang binatang. Jadi Rasulullah melarang kita membunuh 4 macam binatang. Apa itu? Yang pertama yakni disebutkan an-namlah, yakni semut, wan nahlah, kemudian lebah, wal hudhud, dan burung hudhud, was surat, dan burung surat. Ya, itu jenis burung bibit. Jadi Bapak Ibu, ini jelas sekali secara nas bahwa Rasulullah melarang kita, dan kita ingat di dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, jadi apapun yang aku perintahkan laksanakan semampu kalian, tetapi apapun yang aku larang tinggalkan, selesai. Maka di sini adalah juga ada satu larangan untuk membunuh semut, lebah, burung hudhud, dan burung sirat atau jenis burung bibit. Artinya kita juga tidak diperkenankan membunuh sebenarnya burung-burung piaraan kita, perkutut, mengit jadi dan sejenis itulah ini. Ini lebih pada sejenis burung bibit. Kemarin muncul pertanyaan, para saya menjelaskan bagaimana Ustaz kalau dia ada yang bunuh semut dengan dibakar, lebih tidak boleh lagi, gitu ya. Terus gimana kalau di rumah kita misal itu ada semut gitu ya, yang banyak, kemudian nggak mungkin digurak kan gitu. Itu ternyata boleh dialihkan ya. Jadi kalau memungkinkan itu disapu, dipindahkan ya, tapi dengan hati itu jangan sampai membunuh ya, hati-hati sekali ya, makanya jadi kalau jangan besok beberapa ulama kita itu ada semut yang di ini bukan dibunuh ya, diambil, dibuang atau di tubuh kita gitu dan sebagainya, termasuk kerangga sejenis gitu.
Jadi semut, dan semut itu macam-macam ya. Kalau yang semut hitam tidak masalah ya. Kalau semut merah atau rajanya semut gitu. Ternyata di sini ada satu larangan. Baik. Cuma nanti Bapak Ibu, akhirnya ada ulama yang membolehkan dengan satu cara diguyur pakai air. Ya, jadi coba ini tadi mendapat ulama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya adalah dalil tentang pengharaman memakan hewan-hewan yang disebutkan di dalamnya tadi, dan hadis ini dipahami pula haram memakannya ya. Pengharaman ini adalah jumhur ulama ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Hadis yang berikutnya ini ada satu pengecualian, yakni sebuah binatang yang seharusnya dia masuk binatang buas tapi boleh dimakan. Saya coba tadi browsing tuh, tabu itu adalah kadal gurun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibni Abi Ammar, dari Ibnu Abu Umar Ammar radhiyallahu anhu qala, dia berkata qultu ya. Maka dia berkata di Jabir kepada Jabir, ad-dabbu saydun huwa. Ya, aku pernah bertanya kepada Jabir, apakah ad-dabbu itu sejenis, di sini disebutkan sejenis anjing hutan, tetapi lebih tepatnya dia adalah kadal gurun ya. Kadal gurun yang ada di Mesir ya, Libya dan sebagainya. Itu binatang yang buruan ya, dikatakan gitu. Kemudian qala Jabir jawab ya. Qultu, dan kami tanya lagi, qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am ya. Kemudian aku bertanya lagi, apakah Rasulullah bersabda demikian? Mengatakan ya. Ya, jadi artinya dabbu itu adalah sejenis binatang buruan yang boleh dimakan ya. Hadisnya ada dalil tentang kehalalan dabbu. Ia dikhususkan dari keumuman pengharaman setiap binatang buas yang memiliki taring. Ya, walaupun kita nggak pernah makan ini ya, tapi oke lah, kita minimal tahu ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ini cuman ini sudah mau punah ya, ini landak ya. Landak disebutkan di sini, ternyata di gurun memang ada landak, tetapi nanti hukumnya adalah binatang yang menjijikkan atau kotor dan sebagainya. Termasuk non saya. Mungkin ada sebagian orang yang memelihara lele gitu ya, tapi dikasih makan kotoran manusia atau kotoran lah. Itu kan cepat besar misalnya. Itu ternyata tidak boleh langsung makan, itu haram, harus dikarantina dulu. Sama dengan ayam kita misal, atau mungkin kambing dan sebagainya, kalau dia dikasih makan barang-barang yang haram, barang-barang yang menjijikkan ya, barang-barang yang kotor kayak tadi, maka dia tidak boleh langsung dimakan. Baik, coba kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu su'ila an qunfudi ya, jadi bahwa ia pernah ditanya tentang hukum memakan landak, al-qunfudi landak. Faqala, ia berkata, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharramun ala ta'im. Ya, kemudian beliau membacakan ayat Quran, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Jadi tidak ada larangan untuk makan landak gitu ya. Kemudian faqala sayhun, maka berkatalah seorang tua ya. Syekh itu dinamai orang tua, itu di antara mereka. Sami'tu Abu Hurairah yaqulu. Ya, seorang tua tadi mengatakan berkata, aku pernah mendengar dari Abu Hurairah, dia berkata, dzikra 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ada seorang yang menanyakan landak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, innaha khabisatun bin khaba'is. Gitu ya. Jadi ini jawaban Rasulullah. Apa yang Rasulullah jawabkan? Beliau bersabda, ia adalah termasuk binatang kotor. Ya, dia termasuk, dia disebutkan di sini, innaha, sesungguhnya landak, khabisatun, dia adalah kotor, min khaba'is, dan dia menjadi bagian pada binatang yang kotor. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, ingkana Rasulullah SAW faqala hadza fa huwa kama qala. Ya, jadi kemudian siapa ini? Ibnu Umar beliau mengatakan, bila Rasulullah bersabda demikian, maka itulah yang benar. Artinya landak itu termasuk binatang yang kotor. Sehingga Bapak Ibu, para ulama berbeda pendapat terkait dengan landak. Imam Abu Hanifah misal dan Imam Ahmad berkata haram memakannya,
Tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i berkata boleh memakannya. Dikatakan dalam kitab Al-Mughni misal mengenai musang sejenis marmut, kucing darat dan seterusnya, itu juga ada dua pendapat. Ya, artinya Bapak Ibu, di sini yang berpendapat bahwa landak itu bukan binatang kotor boleh memakannya. Marmut itu kalau bukan binatang kotor boleh. Jadi itu kembali pada masing-masing kita. Tapi kalau itu kita nyebut binatang yang bersih, berarti boleh dimakan. Marmut misalnya, ini jenis itu. Termasuk tikus ternyata Bapak Ibu. Tikus ini Bapak Ibu, kalau tikus yang kotor itu memang haram gitu ya. Tapi tikus yang dipelihara dengan sedemikian rupa itu ternyata boleh dimakan. Kalau mau, artinya boleh ibaratkan itu. Ya, walaupun situ disebutkan bahasanya bahasa di dalam kitab ini disebutkan pasti kalian tidak mau gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya hadis yang tadi saya sebut tadi, yakni bagaimana binatang yang makanannya adalah makanan yang najis ya, atau kotor ya, bukan haram ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau berdua, qala ya bertanaha, melarang. Siapa yang melarang? Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW. Jadi Rasul kalau melarang berarti mengharamkan. Apa itu? An-jallalati wal baniha. Ya, jadi belum melarang memakan binatang jallalah. Apa itu? Yani binatang yang makan kotoran atau najis. Ya, dan sekaligus wal albaniha, dan beliau melarang meminum susunya. Ini diriwayatkan oleh 4 imam ya. Baik, Bapak Allah. Ya, jallalah adalah hewan yang memakan kotoran dan najis. Ya, tadi saya contohkan ya, bisa makan hewan-hewan yang halal ya, kayak apa? Lele tadi, atau bahkan ayam kita, kambing ya, atau apapun lah makanan atau sapi ya. Mereka yang biasa makan makanan kotor itu tidak bisa langsung dikonsumsi. Gitu ya, baik. Sehingga di dalam hadis ini Abdullah bin Amr bin As itu disebutkan bahwa Rasulullah bersabda hingga ia diberi makanan halal selama 40 malam. Ya, ini kalau lele dikasih 40 malam berarti kelamaan gitu. Oke, nanti ternyata jumhur ulama akhirnya membahas sedemikian rupa sehingga lele cukup 3 hari. Gitu ya. Lele cukup 3 hari. Ya. Kemudian disebutkan pula di sini 4 ulama tadi mengatakan, Abu Daud mengatakan bahwa selain kalau ada binatang tunggangan ya, katakanlah kayak kuda atau keledai atau bahkan sapi atau unta dan sebagainya, itu juga dilarang untuk ditunggangi dan diminum susunya. Jadi yang haram bukan sekedar dagingnya, tapi juga susunya juga haram, gitu ya. Sehingga masalah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan betapa Islam benar-benar menjaga ya, kesehatan, menjaga ini dan sebagainya. Jadi kalau nanti berkesempatan di riset, jadi pasti ya makanan-makanan yang kotor tadi itu jangan bawa kotor pada dagingnya, pada susunya dan sebagainya. Bahkan kenapa tidak boleh ditunggang, bisa jadi baunya juga tidak baik gitu ya. Baik, hadis ini ada dalil tentang pengharaman jallalah, baik itu berupa unta, sapi, kambing atau ayam, lele gitu ya dan sebagainya. Ibnu Umar pernah menahan atau mengurung ayam selama 3 hari baru disembelih gitu ya. Baik. Ini saya pikir cukup jelas ya. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk menguatkan tadi bahwa keledai itu yang haram adalah keledai yang jinak. Kalau keledai buas artinya berburu dan kita dapatkan itu boleh langsung dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, fi kisah al-himar wal wahsyah, yang dikisahkan terkait dengan keledai yang buas. Fa'akala, lalu Nabi Rasulullah SAW memakan sebagian darinya. Artinya Rasulullah memakan juga binatang keledai yang buas tadi. Hadis ini menunjukkan kehalalan keledai buas dan ini adalah ijma ya, sepakat para ulama. Baik, Bapak Ibu, berikutnya adalah bolehnya makan budak maksudnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha,
Jadi Asma bin Abu Bakar, jadi Asma ini adalah putri Abu Bakar, ya, kakaknya Sayyidah Aisyah. Ini yang mengirim makanan Rasulullah pada saat beliau hijrah, ya, ini Asma binti Abu Bakar ini. Kemudian ini yang Rasulullah begitu menghormati beliau sehingga pernah Rasulullah ketemu dengan Asma ini, berjalan dengan membawa susu gini. Rasulullah turun memerintahkan Asma untuk naik ke unta beliau, teman beliau tidak mau. Jadi Asma ini adalah putra saudagar kaya Abu Bakar, tetapi nikah dengan sahabat yang miskin, sehingga ini kehidupannya jadi berat, ya. Tetapi subhanallah, ya, itu menjadi salah satu yang dibanggakan oleh Rasulullah, ya. Sehingga ibu kalau nanti orang tuanya kaya nikah dengan lelaki yang cukupan gitu, ya, tidak usah khawatir, ya. Ini ada contoh. Baik, ya, jadi ternyata apa yang dikisahkan oleh Asma, ya ini qalat, dia berkata, naharna ala ahdi Rasulullah SAW farosa, ya, kami pernah menyembelih seekor kuda pada Rasulullah SAW, farosan faakal naha, lalu kami memakannya bersama-sama. Jadi Rasul ikut makan bersama dengan Asma, ya. Jadi pertandingan ini jadi kehalalan memakan daging kuda, ya. Ibnu Atin beliau mengatakan hukum asal pada unta adalah menggunakan kata nahr, ya, dan pada lainnya adalah tab. Baik Bapak Ibu, ini penting sekali, perlu kami coba singgung sedikit terkait dengan masalah nanti tolong yang lagi haji, kalau bisa Pak Mudir juga dikasih kabar pada saat nanti, karena hajinya ada di tamattu yang dikenal, yaitu ada nyembelih hewan, ya. Ini seringkali para jamaah kita itu mereka mencari harga yang murah itu dilaksanakan sebelum hari nahr, jadi sebelum tanggal 10. Jadi tanggal 10 bisa tanggal 8, 9. Karena saya pernah pada saat tahun 2022 kemarin, saya coba, karena ada teman di sana yang membantu kita memberikan kambing, ya, sehingga saya pikir harganya, karena orang mukimin sana harganya bisa murah lah gitu, ya. Saya tawarkan pada jamaah lain, ini jamaah yang biasa ikut dengan kita, itu dari Probolinggo, ada yang dari luar Jawa, ya. Makassar, ya. Ada yang Makassar, ya. Karena mereka biasa nimbrung ikut kita untuk ambil afdhaliyahnya, karena di jamaah mereka nggak ikut. Saya sampaikan, ya, sudah beli kambing, nggak tahu, udah beli aja di kita. Ini ada mukimin kita yang bantu dan sebagainya. Kemudian hari berikutnya harganya sekian, saya sampaikan tuh. Ternyata dia sampaikan, loh, enggak usah, di tempat kita cuma sekian, ya. Jadi kata awal, kalau misal di kita kena 3 juta, di mereka cuma 1,5 juta sampai 2 juta lah gitu, ya. Wah, kok murah gitu, ya. Akhirnya saya komplain dengan teman yang mukim itu, gimana antum ini loh, saya tawarkan ke yang lain biar antum dapat untung banyak segitu, ya. Untuk apa? Harga yang murah. Coba tanya Ustaz, dia disembelih kapan? Ternyata disembelih sebelum tanggal 10. Iya Ustaz, kalau sebelum tanggal 10 itu harganya bisa separuhnya. Tapi kalau udah tanggal 10 itu bisa harganya ya mahal lah, seperti di kita, ya. Dan ternyata betul di tanggal 8 sudah muter berkabar, alhamdulillah jamaah kami telah melakukan ini contoh, ini jangan, ya. Itu berarti akan seperti halnya menyembelih satu hewan pada hari-hari yang lain, ya. Ini tolong diingatkan kalau ada yang berkontak dengan Pak Mudir, ya, nanti. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-1372. Wa an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, akhirat dhab, ya, jadi ya, makan tadi, ya, ala ma'idatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biawak pernah dimakan oleh para sahabat dalam hidangan Rasulullah SAW, muttafaqun alaih. Hadis ini adalah dalil tentang kehalalan makan biawak, ya, dan inilah pendapat yang diambil oleh jumhur ulama. Kita ini lagi-lagi biawak termasuk makanan kesukaan Khalid bin Walid. Tetapi disampaikan di sini Rasulullah membolehkan, tapi beliau tidak ikut makan. Artinya Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, sebaiknya kalau kita tidak kepepet, nggak usah makan biawak lah, gitu. Cukup ayam, kambing itu aja, gitu, gitu. Baik, hadis terakhir terkait dengan masalah permakanan ini, hadis 1373. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abdurrahman ibn Utsman al-Qurashi,
dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy ya radhiyallahu anhu, anna tabiban, ada seseorang tabib atau dokter ya. Ini penting ya, nanti ini katanya apakah boleh memakan sesuatu yang haram untuk pengobatan. Anna tabiban, ada seorang tabib, salah dia mendatangi Rasulullah SAW, kemudian beliau menyampaikan an ta'tin yaj'alha fi dawa, gitu ya. Jadi beliau menyampaikan, ya Rasulullah, saya menanyakan terkait dengan kata ya, yang kata itu dijadikan obat, pesan kata dijadikan obat. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Fanaha angqadliha, maka Rasulullah melarangnya untuk membunuhnya. Ya, jadi artinya walaupun itu untuk pengobatan, maka carilah pengobatan yang halal, gitu ya. Kemudian hadis ini adalah dalil tentang pengharaman membunuh kata, dan darinya disebutkan pengharaman memakan daging kata juga. Wallahu a'lam. Ya, wonten yang ditanyakan atau didiskusikan? Moga. Alasan. Izin bertanya. Iya, alasan. Hukum memakan ganja itu kan haram. Ganja. Nah, bagaimana hukumnya bila mana kambing kita itu memakan daun ganja? Terus kondisi dari kambing tersebut mabuk dan sekarat. Nah, karena kita khawatir kambing ini mati, maka kita sembelih. Nah, bagaimana hukum memakan dari kambing ini, Okay. yang setelah memakan daun ganja tersebut? Terima kasih. Baik. Terima kasih, Ustaz. Jadi ini satu case nih. Jadi seringkali kalau kita bicara masalah fikih itu nanti ada namanya mudarat dan manfaat ya. Di satu sisi si kambing ini telah mengkonsumsi ganja sama seperti kita lah, itu haram ya. Bukan hanya kotor dan ini, tapi bahkan haram gitu ya. Maka mestinya yang harus kita lakukan adalah bagaimana dia ini itu juga kita netralkan baru dikonsumsi. Tetapi fakta yang lain, karena makan ganja mungkin overdosis gitu ya. Sampai dia sekarat gitu ya. Kalau ini kita biarkan, berarti dia akan mati dan jadi bangkai dan jadi haram. Oke. Sehingga di sini muncul pemanfaatan tadi. Jadi kalaupun tadi yang binatang yang makanan kotoran dan sebagainya harus dikarantina, karena apa? Karena dia bersih gitu ya. Kemudian di sisi yang lain, ini kalau binatang dibiarkan dia mati menjadi haram, maka yang kita ambil adalah kemanfaatannya, maka boleh disembelih kemudian dikonsumsi. Loh, berarti nanti ada yang barang yang haram di dalam dirinya, lain tinggal bagaimana nanti kita mengolahnya dan seterusnya. Ya, jadi di sini memberikan satu gambaran bahwasanya kenapa sih itu dilarang dagingnya, kenapa sih dilarang susunya, bahkan nggak boleh dinagi tadi. Itu menandakan pada dalam si tubuh binatang yang memakan kotoran tadi tercampur barang-barang yang kotor, najis dan sebagainya tadi. Ya, sehingga artinya itu akan boleh dikonsumsi, misal ya, wah tidak ada yang lain, lelenya baru ditangkap yang dia ketahuan makan kotoran misalnya ya. Cuma satu darinya, nggak ada yang lainnya itu, ya boleh, tapi dibersihkan sedemikian rupa, itu berarti solusinya seperti itu. Berarti juga berlaku untuk seperti ikan di laut yang mati misalnya karena di daerah tersebut ikan tercemar atau seperti ketumpahan oli dan sebagainya. Ikannya itu gimana? Oke, ya lurus. Jadi gimana kalau ikan itu tercemar limbah misalnya, anggapnya limbah oli dan sebagainya, kemudian dia mati di situ. Bapak Ibu Allah, seluruh makanan ikan ya, ikan laut itu adalah halal. Belalang kita halal, jadi belalang Andalusia tadinya. Sehingga dia dengan proses matinya dia seperti apa itu tidak jadi masalah. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, karena Islam itu menjaga kebersihan, maka tentunya sebaiknya ditelusuri kenapa matinya. Secara zat dia halal. Ya, tapi secara kesehatan perlu disempurnakan sehingga nanti kemudian dia terlepas dari masalah-masalah yang menyebabkan kita tidak menjadi sehat gitu ya. Walau seharusnya tentunya. Baik Bapak Ibu,
nanti saya berharap pekan depan kita masuk pada masih ini ya, tapi masalah al-adhiyah, yakni korban ya. Sebelum itu saya pengen satu hadis lagi Bapak Ibu terkait dengan bab yang mungkin nanti bisa kita lewati, yakni masalah binatang buruan dan sembelihan. Saya langsung sampaikan aja hadis ini ya, hadis yang ke-1375. Nanti kita coba jelaskan dan kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Adi Ibnu Hatim radhiyallahu anhu, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, qala ia berkata, qala bersabda Rasulullah li kepada diriku, kepada siapa? Hatim. Apa yang Rasul katakan? Idza arsalta kalbaka fadhkur ismallah wa in amsaka 'alaika fatrakahu hayyan fadbah wa in athrabtaha qad qutila wa lam yakul minha fakul wa in wajadta ma'akalbika kalban ghairahu wa qad qutila fala ta'kul fa innaka la tadri ayyuhama qatalu wa in ramaita sahmaka fadhkur ismallah fa in ghabaka yawman falam tajidhi illa athara sahmika fakul in syi'ta wa in wajadtaha ghariqan fil ma'i fala ta'kul. Muttafaqun alaih. Bapak Ibu, saya coba ini kan pada hadis ini, jadi Rasulullah bersabda, jika engkau melepaskan anjingmu untuk berburu, maka sebutlah nama Allah padanya. Jadi melepas anjing untuk menyebut asma Allah. Bila ia menangkap buruan untukmu dan engkau mendapatkannya masih hidup, maka sembelihlah. Oke, lagi. Bila engkau mendapatkannya telah mati dan anjing itu tidak memakannya sama sekali, maka makanlah, boleh ya. Bila engkau menemukan anjing lain selain anjingmu, maka buruan itu buruan telah mati, maka jangan engkau makan, haram berarti ya. Karena engkau telah mengetahui anjing mana yang membunuhnya. Tidak mengetahui. Apabila engkau melepaskan panahmu, ini yang berdua panah, sebutlah nama Allah. Bila engkau baru menemukan buruan itu setelah sehari atau tidak engkau temukan selain bekas panahnya, maka makanlah ia. Jika engkau menemukannya tenggelam di dalam air, maka itu haram, jangan dimakan. Oke. Bapak Ibu, dijelaskan di sini ada beberapa kemungkinan, ada 7. Yang pertama dalam berburuan itu ya, yakni bahwa tidak halal memakan binatang buruan dari anjing yang terlatih kecuali jika pemiliknya melepaskannya dengan baca basmalah tadi. Jika dia melepas dengan sendirinya, maka tidak halal binatang buruan untuk dimakan gitu ya. Jadi katakan anjing lepas diri dan dapat walaupun seperti apapun kondisinya, maka itu tidak halal. Artinya kita lepaskan dengan sadar, kita awali dengan bacaan basmalah. 1. Yang kedua, yakni wajib membaca basmalah ketika melepaskannya. Yang ketiga, wajib menyembelihnya ketika mendapatkannya dalam keadaan masih hidup. Ya, tentunya dengan cara-cara yang benar ya. Kemudian yang keempat, bila engkau mendapatkannya telah mati dan anjing itu telah memakannya dan tidak memakannya sama sekali, maka makanlah. Yang kelima, jika dia mendapatkan anjingnya bersama dengan anjing yang lainnya, sedangkan binatang buruan itu sudah mati, maka tidak halal, berarti haram. Yang keenam, jika dia mendapatkan binatang buruan setelah terkena panah dalam keadaan mati, setelah 1 atau 2 atau 3 hari dan tidak menemukan kecuali bekas panahnya tadi, maka boleh memakannya selama belum busuk. Yang ketujuh, yang terakhir, jika dia menemukan dalam keadaan tenggelam, maka tidak boleh dimakan, berarti haram. Gitu ya. Itulah beberapa hal terkait dengan perburuan. Insya Allah nanti coba kita pertegas lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bisa bicara masalah al-udhiyah, yaitu masalah Idul Qurban. Ya. Baik Bapak Allah, itulah beberapa yang perlu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, dan semoga memberikan kekuatan bersama kita agar kita bisa istiqamah. Allahumma amin. Auzubillahi amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.